Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Nuryanto di channel Aisar Afham. Pada podcast kali ini saya akan berbicara tentang filsafatnya Nietzsche. Ketika teman-teman menjadi pengagum filsafat barat, pasti tidak asing dengan siapa itu Nietzsche. Atau minimal teman-teman pasti pernah mendengar istilah what doesn't kill you make you stronger, atau will to power, atau God is dead and we kill him. Ya, asal kalian ketahui, Nietzsche ini adalah orang yang sangat nyentrik, seorang filsuf yang sangat nyentrik. Dia tidak suka berfilsafat atau menyampaikan teorinya dengan bahasa yang sok-sokan tinggi ya, tetapi Nietzsche itu adalah orang yang nyentrik dan sederhana. Jadi, bahasa filsafat Nietzsche itu sangat mudah untuk dipahami. Jika Nietzsche masih hidup saat ini, saya yakin pasti Nietzsche akan menutup semua akun media sosialnya. Jika Nietzsche memiliki akun Instagram, saya yakin jumlah followernya adalah 0 dan juga dia tidak akan pernah memfollow satu orang pun, karena bagi Nietzsche haram manusia untuk dan menundukkan yang lainnya. Maka tidak heran kalau kita tidak pernah mendengar pengikut Nietzsche itu sebagai Nietzschean atau Nietzscheolog atau Nietzschemania bahkan ya, sebagaimana pengikutnya Hegel mengatakan dirinya sebagai Hegelian, pengikutnya Marxis, kemudian pengikutnya Descartes menjadi Cartesian dan lain sebagainya. Nietzsche tidak suka dengan hal seperti itu karena sekali lagi bagi Nietzsche haram mengatasnamakan atau menundukkan orang lain atas dirinya. Jika ada yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Nietzsche, menyebut dirinya adalah pengikut Nietzsche, itu adalah akal-akalan mereka saja. Nietzsche tidak pernah meminta orang tersebut untuk menjadi pengikutnya dan berada di bawah atau tunduk di bawahnya. Kita mulai filsafat Nietzsche dari nihilisme dan frasa Tuhan telah mati. Ini adalah dua frasa yang tidak bisa dipisahkan. Jadi nihilisme bukan sesederhana kekosongan, tidak. Bukan sesederhana itu ya. Tetapi Nietzsche berpendapat bahwa nihilisme yang dimaksud adalah terhapusnya seluruh makna dan nilai di seluruh bidang kehidupan, baik itu bidang keagamaan, bidang ilmuwan atau sains dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Kita makan, kita harus menggunakan tangan kanan. Kalau kita makan, kita harus duduk. Kalau kita bertemu orang yang lebih tua, kita harus menghormatinya. Semuanya sudah diatur. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang membuat aturan-aturan itu? Itu yang dipermasalahkan oleh Nietzsche. Jika yang membuat aturan-aturan itu adalah manusia, maka kita yakin aturan dan norma-norma tadi itu dibuat berdasarkan konteks atau kepentingan mereka sendiri. Gitu ya. Jika ada aturan tadi, kalau makan harus tangan kanan, kalau bertemu dengan orang tua harus menghargai dan menghormati, itu berarti yang membuat aturan itu adalah orang-orang itu sendiri dan manusia itu sendiri, dan kita yakin itu untuk kepentingan dan konteks mereka sendiri. Maka Nietzsche beranggapan jika demikian keadaannya, maka kebebasan manusia dan setiap individu itu telah mati, karena orang tidak bisa membuat makna untuk dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Ketika ada orang yang kidal, maka dia makan dengan tangan kiri. Ketika ada orang miskin yang hanya punya satu baju yang compang-camping, maka dia pergi ke tempat umum, pergi ke masjid, pergi ke gereja dengan menggunakan pakaian itu. Apakah kedua orang tadi dinamakan orang yang tidak taat aturan atau orang yang tidak bisa menempatkan dirinya? Iya, kalau kita lihat secara sekilas. Tetapi kalau kita lihat secara konteksnya orang tadi kidal, maka dia nggak bisa makan dengan tangan kanan, maka dia harus makan dengan tangan kiri. Konteks yang kedua, orang tadi tidak punya, memang hanya punya satu baju itu, maka ya sah-sah saja menurut konteksnya, gitu ya. Jadi semua kita tahu, semua ada konteksnya. Jika konteks itu tak terhingga, maka nilai juga tak terhingga dan tak terbatas. Serta
individu itu punya nilainya masing-masing dan semua individu berhak untuk menilai dirinya sendiri. Ini yang dimaksud frasa nihilisme dari apa namanya, Nietzsche gitu. Dan Nietzsche juga ingin mensejajarkan antara nilai dengan Tuhan. Jadi ceritanya seperti ini, Tuhan itu ada, maka manusia ada karena Tuhan menciptakan manusia ya. Kemudian manusia salah karena manusia lalai, karena manusia lupa, lalu Tuhan menurunkan agama untuk mengatur manusia dan berharap manusia bisa kembali ke jalan yang benar lagi. Namun karena ulah manusia itu sendiri, agama seakan menindas kodrat manusia, seolah-olah agama itu lebih penting dari segalanya. Maka tidak heran kalau kita dengar sekarang, karena agama kita rela berkorban, karena agama kita siap membunuh, karena agama saya siap bersalah, karena agama saya siap mati, dan lain sebagainya. Maka ketika agama sudah dijadikan alat oleh sekelompok orang, atau kita kenal, saya sebut sebagai agama institusional, maka agama tidak akan lagi menjadi cahaya, justru agama akan menjadi rantai yang membelenggu manusia untuk mencapai kebebasannya. Jika demikian, jika agama itu memang hanya membelenggu manusia karena kesalahan kita sendiri dalam memaknai agama, maka Nietzsche berpendapat matikan saja Tuhan itu. Dalam tanda kutip, jangan sampai disalahartikan Tuhan yang membelenggu itu. Gitu. Nah, ketika kita menyebut agama sebagai agama institusional, manusia jadi bergantung, manusia tidak mandiri, manusia sangat lemah dan tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Itu yang disampaikan oleh Nietzsche tentang frasa the God is dead ya, atau Tuhan telah mati, itu seperti itu. Karena Nietzsche percaya kalau orang belum bisa menemukan siapa dirinya sendiri, maka manusia tersebut tidak akan pernah bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya. Gitu. Jadi frasa the God is dead itu jangan sampai disalahartikan kalau Tuhan dalam tanda kutip, dalam arti sebenarnya yang kita matikan, atau yang Tuhan telah mati itu. Kalau istilahnya Nietzsche kan the God is dead and we kill him. Tuhan telah mati dan kita telah membunuhnya. Saya kira itu podcast dari saya. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.